أصير أحسن 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 ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, kepada para penuntut ilmu, kepada para tamu pada teras kehidupan ilmu di taman-taman surga, yang semoga Allah senantiasa semoga memberikan kepada kita semangat untuk mencari ilmu, mengais kebenaran, dan supaya kita disejajarkan oleh Allah dengan mereka yang mencari kebenaran dalam kehidupan. Karena sesungguhnya kebutuhan kita kepada ilmu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu, karena ilmu mengalahkan perasaan, mengalahkan logika, mengalahkan tren, mengalahkan apa yang viral dan trending. Ketika orang berilmu sebagaimana pohon yang kokoh, berakar begitu kuat menghujam ke dalam tanah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu menjadi fondasi kuat dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Dan sesungguhnya orang yang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya yang kita tuju adalah keberkahan. Sesungguhnya yang ingin kita dapatkan adalah keberkahan. Sesungguhnya yang kita ingin peroleh adalah kecukupan. Dan sesungguhnya kecukupan, keberkahan, dan kelapangan tidak akan kita dapatkan kecuali adalah dengan melalui pintu yang dinamakan dengan pintu syukurnya kita dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hanya ingin menjadi kaya, kalau kita hanya ingin menjadi puas dan kita ingin menjadi bangga, maka tidak usah bersyukur. Kita mungkin akan mendapatkan kekayaan, kepuasan, dan kebanggaan. Banyak orang yang tidak pernah bersyukur sama Allah mendapatkan kekayaan, mendapatkan kepuasan, dan mendapatkan kebanggaan. Tetapi sejatinya tiga perkara itu tidak bisa memberi kualitas apapun dalam kehidupan. Yang lebih tinggi daripada kekayaan itu adalah kecukupan. Yang lebih terhormat daripada kebanggaan itu adalah keberkahan. Dan yang lebih tinggi daripada urusan kekayaan itu adalah daripada urusan kesenangan dan kepuasan itu adalah kelapangan. Dan semoga dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, sedikit demi sedikit Allah memberikan kepada kita kecukupan, memberikan kepada kita kelapangan, dan mencelup kehidupan kita bersama dengan keberkahan. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Seluruh para tamu ilmu yang semoga Allah rahmati, tentunya salah satu di antara dalil, apabila kita ditanya, mana dalilnya dan mana buktinya, bahwasanya Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada kehidupan hamba yang beriman. Karena sifat Ar-Rahman artinya penyayang, sifat Ar-Rahim artinya pengasih. Sifat penyayangnya Allah berlaku kepada setiap makhluk, baik dia beriman ataupun tidak beriman. Maka sifat Ar-Rahman Allah itu berlaku kepada setiap orang yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak beriman. Semuanya disayang oleh Allah, diberikan oleh Allah kehidupan dengan segala komponen dan ornamennya ketika Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Tapi Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim, Maha Pengasih. Yang sifat rahimnya Allah hanya berlaku kepada orang yang beriman, dan Allah tidak berikan kepada orang yang tidak beriman. Dan kalau kita bertemu dengan seseorang, lalu orang itu bertanya, mana dalilnya dan mana buktinya bahwasanya Allah itu Ar-Rahim pada kehidupan kita?
Maka di antara ratusan dalil, baik secara nas ataupun secara logika, sifat-sifat dari sifat rahimnya Allah kepada hamba yang beriman, salah satu jawaban yang bisa kita tampilkan itu adalah bagaimana Allah itu menceritakan kepada kita strategi setan secara lengkap dan secara detail yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran dan Allah sampaikan lewat lisan Rasulullah. Maka itu menunjukkan betapa Allah itu ar-Rahim pada kehidupan kita. Allah turunkan kepada kita musuh dari kalangan setan, jin, dan kalangan manusia. Tapi ketika Allah menurunkan musuh bagi orang yang beriman supaya menjadikan manusia memberikan pengorbanan sampai dia mendapatkan rahmatnya Allah, maka Allah juga membocorkan apa yang dilakukan setan sebagai musuh orang yang beriman. Maka disinilah kita paham kurang apa Allah memiliki sifat ar-Rahim bagi orang yang beriman. Kita tentunya bisa membayangkan kalau ada klub besar, mereka akan bertemu dalam satu pertandingan, klub bola. Lalu ternyata musuh sudah tahu strategi yang dimiliki oleh musuh. Ya, dan strategi itu bocor. Maka tentunya itu menjadi nilai yang luar biasa, posisi di atas angin untuk memenangkan pertandingan. Karena strategi musuh mampu dibaca dan akhirnya mampu dikunci setiap strategi yang dimiliki oleh mereka ketika mereka sudah terketahui dan tertelanjangi bagaimana strategi mereka. Maka tim yang mengetahui bocoran strategi musuh itu, maka diperkirakan mungkin di atas 90% akan memenangkan pertandingan. Sama pula dengan kita. Allah itu menciptakan musuh. Dan ketika Allah menciptakan musuh bukan karena Allah tidak memiliki sifat ar-Rahim, tapi Allah ingin melihat seberapa besar pengorbanan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah ketika kita memiliki musuh dalam kondisi sebagai hamba yang beriman. Dan sesungguhnya Allah memperlihatkan sifat rahimnya. Allah membocorkan, Allah menelanjangi setiap strategi yang dimiliki oleh musuh orang yang beriman, yaitu setan, dari kalangan jin dan kalangan manusia, supaya kita mampu menyelamatkan diri dari seluruh strategi yang dimiliki oleh mereka, karena mampu membaca strategi musuh merupakan langkah kemenangan. Nah, inilah yang menjadikan kita bersama dengan komunitas Majelis Taklim Sahabat Wijaya, kita membahas menang melawan strategi setan. Karena pada dasarnya iman itu tidak hanya bicara melulu tentang sholat. Iman itu tidak hanya melulu bicara tentang masalah puasa. Iman itu tidak hanya melulu bicara tentang masalah berapa kali kita umroh. Tapi iman itu juga membicarakan sebesar apa referensi kamu tentang strategi setan dan apa yang kamu harus lakukan ketika menghadapi strategi itu, karena memenangkan strategi perlawanan melawan setan merupakan langkah menuju kepada rahmatnya Allah. Itulah yang menjadi poin penting. Banyak orang rajin ibadah, tapi belum tentu dia bisa waspada terhadap strategi setan. Banyak orang yang taat, tapi belum tentu dia paham tentang strategi setan. Akhirnya, ketika kita tidak mengetahui strategi yang dimiliki oleh setan, maka bisa jadi ada pelaku ibadah. Tetapi pelaku ibadah itu akhirnya berantakan ibadahnya ketika dia terperangkap kepada salah satu jebakan setan. Nah, inilah yang berbahaya. Contoh ya, saya ambilkan contoh dalam hadis yang sahih. Kita tentunya paham yang menggagalkan manusia menuju surga itu adalah riya. Ada orang yang berjihad, ada orang yang mencari ilmu, dan ada orang yang bersedekah yang harusnya mereka mendapatkan surga. Tapi karena mereka ingin disebut sebagai pemberani, ingin disebut sebagai orang alim, dan ingin disebut sebagai orang yang dermawan, keinginan disebut inilah yang menjadikan mereka amalannya besar itu menjadi rusak, berantakan. Gara-gara mereka tidak memperhatikan salah satu jebakan setan. Dan salah satu jebakan setan itu adalah riya ketika ingin disebut oleh lisan manusia dan ingin mendapatkan posisi dari apa yang telah dia usahakan. Akhirnya amalan besar jihad, amalan besar menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, dan amalan besar untuk bersedekah itu menjadi tidak berarti di sisi Allah. Hanya karena masalah yang kecil. Berapa banyak orang yang sudah berada pada puncak kebaikan tergelincir gara-gara kerikil yang tidak dia waspadai. Dan inilah betapa bahayanya kalau kita tidak mengetahui strategi setan. Orang banyak melakukan kebaikan, tapi ternyata dia memiliki prasangka buruk kepada orang lain. Hal semacam itu banyak sekali yang kita jumpai. Dan inilah yang menjadikan semakin kita memahami posisi, betapa pentingnya strategi setan itu harus kita paham. Makanya
fahmu siyasatil adu min alamatil fauz atau min alamatil fauz. Sesungguhnya mengetahui strateginya musuh itu merupakan tanda kemenangan. Dan kita harus tahu tanda kemenangan itu supaya kita tidak terjebak dan terperangkap kepada jebakan-jebakan yang bisa menjadikan kita kehilangan kebaikan akhirat kita gara-gara tidak paham strategi musuh. Nah, inilah yang menjadi sebuah kekuatan yang harus kita tanam. Betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui strategi setan. Tentunya saya menyadari diri saya, menyadari keluarga saya, menyadari juga jamaah. Kadang-kadang kita ini kehilangan amalan besar hanya gara-gara masalah kecil. Masalah kecil, masalah remeh. Tapi akhirnya amalan besar itu menjadi berantakan. Tepatlah kalau ada orang yang berkata, berapa banyak orang berada di puncak kebaikan, tergelincir hanya masalah kerikil yang dia tidak waspadai. Kita sudah berada pada puncak kebaikan, gara-gara kerikil yang dia tidak waspadai. Maka dia terperosok kepada jurang yang menyebabkan kejadian fatal dengan kematian gara-gara kerikil yang dia tidak sadari dan tidak waspadai. Itulah bahayanya setan. Ngikutin perasaan, ngikutin prasangka, riya, hasad, dengki, memandang buruk setiap orang. Itu bisa merusak kebangunan sebesar apapun yang dilakukan oleh kita. Dan ini teguran untuk saya, teguran untuk keluarga, teguran untuk kita selaku penuntut ilmu. Karena banyak orang yang beribadah, banyak orang yang melakukan kebaikan, banyak orang yang melakukan ketaatan, yang harusnya memang ditransaksikan hanya kepada Allah, lalu menjadi rusak berantakan ketika terperosok kepada jebakan setan. Entah riaknya, entah karena ingin disebutnya, entah karena ingin merasa begini dan begitu. Dan akhirnya menjadi transaksi yang gagal diterima oleh Allah. Semoga saya, keluarga saya, tim kami, juga adalah orang yang senantiasa waspada terhadap strategi-strategi setan. Karena terkadang setan itu tidak menggoda kita dari zina, tidak menggoda kita dari alkohol, tidak menggoda kita dari judi, tidak menggoda kita dari riba. Berapa banyak orang yang mereka tidak riba, tidak judi, tidak zina, tidak minum alkohol, tapi terjebak pada sesuatu yang dianggap kecil tanpa dia sadari yang kecil itu merusak semua yang telah dia upayakan kepada agama Allah. Ini sebuah renungan untuk saya dan untuk kita semuanya. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak beribadah. Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Kita akan meneruskan. Kemarin kita telah menyampaikan sebuah kajian pada halaman 60, 59, 60, 61, 62. Bagaimana kita menghadapi salah satu strateginya setan kepada mereka yang sudah hijrah dan bertaubat, yaitu dengan zalal. Zalal itu menggelincirkan setelah dia berkomitmen untuk meninggalkan dosa, lalu setan pasang di jalur kehidupan itu sesuatu yang licin yang menjadikan tergelincir kembali kepada dosa dan kemaksiatan ketika dengan upaya yang dilakukan oleh setan itu.
Kita kemarin membahas bagaimana upaya setan itu ketika memberikan ketergelinciran itu adalah setan itu mengatakan kepada orang yang sudah tobat, "Alah, hidupmu itu standar, biasa-biasa aja. Hidupmu kaku. Hidupmu itu nggak nikmat. Hidupmu itu nggak puas. Kamu terlalu struck hidupnya itu." Yang akhirnya ketika terbuai seseorang dengan apa yang dibisikkan oleh setan ketika dia merasa hidupnya terlalu kaku, hidupnya terlalu strike dalam jalur kehidupannya, maka itulah yang menjadikan akhirnya dia meninggalkan jalan tobatnya yang telah dia berserah diri kepada Allah untuk mengakui dosa dan akhirnya melakukan dosa kembali. Kemarin saya sudah menyampaikan ya, orang yang melakukan dosa maka lebih mudah untuk bertobat daripada orang yang melakukan dosa, dia sudah bertobat, lalu terjatuh lagi dosa yang kedua kalinya. Maka kelompok yang kedua itu lebih susah bertobat daripada kelompok yang pertama. Ya, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Salah satu strateginya setan adalah zalal. Zalal itu menggelincirkan orang yang sudah berkomitmen di dalam kebaikan, dipanjangkan angan-angannya, kemudian dia membenarkan narasi yang datang dalam hidupnya, dan akhirnya dia tertipu kembali dengan angan-angan setan dan akhirnya melakukan dosa kembali. Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa 120, "Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura." Perhatikan dengan indah. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Wah, kalau saya nanti begini, nanti begini, nanti begini. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan belaka. Nah, ini yang menjadikan kita harus paham ya, hati-hati terhadap pikiran. Karena setan itu masuk melalui pikiran. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita saksikan, dari apa yang kita dengar, maka itu bisa masuk pada pemikiran kita dan akhirnya menjadikan orang gagal berjalan di atas kebenaran. Ada orang yang sudah meninggalkan riba, kembali lagi ke riba karena merasa mungkin nanti ada banyak hal yang bisa saya maksimalkan. Hal semacam itu akan sering terjadi kalau kita tidak mewaspadai terhadap sebuah strategi yang bernama zalal. Sekarang kita akan membahas. Setelah kita mempelajari zalal, ketergelinciran dari orang yang sudah bertaubat, maka salah satu trik setan yaitu adalah bagaimana setan itu ketika menahan seseorang dari kebaikan, menahan seseorang dari ketaatan, maka strategi yang dilakukan oleh mereka adalah menakut-nakuti manusia ketika nanti dia miskin. Ya, makanya perkataan orang yang mengatakan begini, cari yang haram aja susah apalagi yang halal. Nah, dia khawatir nih, cari rezeki itu susah. Nggak usah ngomongin yang halal dan haram deh. Sekarang itu zamannya susah, yang haram aja susah apalagi yang halal. Dan khawatir menjadi miskin. Maka strategi setan yang berikutnya itu adalah untuk menahan semangat seseorang yang ingin melakukan ketaatan dan kebaikan di jalan Allah itu, mereka diberikan sebuah angan-angan. Kalau dia melakukan ketaatan ini dan melakukan kebaikan ini, maka dia akan menjadi jatuh miskin. Dan kemiskinan itu mengkhawatirkan bagi sebagian orang yang tidak percaya bahwasanya Allah memiliki pertolongan kepada setiap hamba yang berkomitmen bertransaksi kepada Allah di dalam ketaatan. Dan akhirnya triksnya setan untuk menakuti miskin itu akhirnya apa? Terjadilah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kita akan bedah kasusnya satu persatu. Orang-orang yang mereka akhirnya terjebak dengan strategi setan pada strategi ini, dan kita akan bahas bagaimana kasusnya. Sembari kita membahas bagaimana ayatnya yang menjelaskan tentang strateginya setan supaya menjadikan orang itu khawatir jatuh menjadi miskin. Bismillah. Maka Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Setan itu menjanjikan dan menakuti kamu menjadi miskin dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir, menahan harta untuk Allah. Sedangkan Allah itu menjanjikan kepadamu ampunan, bagi mereka yang bersedekah itu ampunan. Dan Allah menjanjikan fadlah, karunia. Dan sesungguhnya Allah itu karunianya luas lagi. Allah itu maha mengetahui. Maka disinilah kita akhirnya mengerti.
Disinilah kita akhirnya paham pada surat Al-Baqarah 268 strateginya setan itu apa? Strategi setan itu adalah menjadikan seseorang tertahan di pintu kebaikan dan dia tidak mampu melanjutkan perjalanan dia pada ketaatan ketika setan itu mengabarkan kepada pikiran dia, masuk pada angan-angan dia, diolah oleh akalnya, bahwasanya kalau dia berbuat ini dan berbuat itu maka dia akan menjadi miskin. Dan itu cukup ampuh. Apalagi hari ini ya, miskin itu diidentikan dengan berbagai macam hal yang konotasinya negatif ketika zaman itu sudah penuh dengan kapitalisme dan materialistik. Ya kan? Orang itu sering dikatakan begini, Masya Allah ya, ganteng-ganteng kalau miskin nggak ada yang mau. Ya, makanya sekarang dikatakan kalau hidup di Indonesia harus good looking, dan kalaupun harus good looking tapi nggak punya kekayaan juga nggak ada faedahnya. Walaupun ini hanyalah obrolan receh di sosial media, tapi pada dasarnya ini sudah menggambarkan betapa kemiskinan itu sudah didudukkan dan diposisikan sebagai sebuah aib. Yang akhirnya, tanpa disadari konten-konten yang mengambil kata-kata bercanda, yang menjadikan kemiskinan itu menjadi olok-olokan, itu yang akhirnya ketika diterima, ketika dikonsumsi pemikiran yang semacam ini, maka akhirnya semakin menebalkan pemikiran banyak manusia dan banyak masyarakat bahwasanya menjadi miskin itu aib. Dan ini sangat menguntungkan setan. Karena apa? Selaras dengan strategi yang dimiliki oleh setan sebagaimana yang Allah tadi sampaikan pada surat Al-Baqarah, yaitu kumul faqra. Memang setan itu menakut-nakuti kamu supaya kamu menjadi fakir. Memang nakutin kamu supaya kamu jadi miskin. Itu memang strateginya mereka. Jadi pas ini. Makanya akhirnya dari sebuah strategi dan sebuah narasi untuk menjadi miskin, akhirnya lahirlah berbagai macam kasus yang kita jumpai di masyarakat. Pertama, pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lagi? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Ini yang akan menjadikan seseorang, ketika seseorang itu sudah terperangkap, sudah tersengat ya, dengan strategi setan untuk menjadi miskin, yang pertama, dia akan sulit untuk membayarkan zakatnya dan begitu sulit untuk bersedekah dan berinfak ketika dia khawatir menjadi miskin. Makanya kita dapati di fakta bahwasanya kondisi zakat di Indonesia itu belum sampai 50% dari total seluruh kewajiban yang harusnya dikeluarkan bagi mereka yang sudah berkategori muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Karena kalau memang zakat itu optimal, ini baru zakat ya, belum sedekah dan infak. Kalau memang pengelolaan zakat itu optimal, maka jurang pemisah antara kaya dan miskin itu bisa dijembatani dengan kasih sayang, dengan zakat yang dibayarkan. Tapi ketika zakat tidak dibayarkan, menciptakan kerusakan pada keharmonisan antara si kaya dan si miskin. Dan tidaklah zakat ini tertahan kecuali adalah karena khawatir untuk menjadi miskin. Akhirnya orang menahan hartanya. Dia menahan hartanya tanpa disadari, ketika menahan harta itu tanpa disadari apa yang membersihkan pada hartanya, dia tahan dan itu justru mengotori semua harta yang dimiliki olehnya ketika dia tidak mengeluarkan kewajibannya.
hanya karena dia termakan mentah-mentah bisikan setan. Dia akan menjadi miskin kalau dikurangi. Uang 1 miliar dikeluarkan 2,5%. Berapa? Zakatnya 2,5%, 25 juta. Ya kan? Dari uang 1 miliar 975, akhirnya kurang 25 juta. Akhirnya kan jadinya berapa itu? Jadinya 975 juta. Memang tampaknya berkurang, tapi keluarnya 25 juta yang dia keluarkan dari seluruh uang yang dia miliki justru akan membangun sebuah keberkahan. Karena 25 juta itu akan mengalir pada sesuatu yang baik dan tidaklah sesuatu dikeluarkan dengan sebuah jalan yang baik kecuali mendatangkan kebaikan. Dia akan mendapatkan kecintaan, uang itu akan diganti oleh Allah, transaksinya akan dilipat gandakan oleh Allah dan Allah pasti memberikan pengganti yang jauh lebih mulia dari apa yang dia keluarkan, karena hukum transaksi sama Allah itu apa? Hukum transaksi sama Allah itu apa yang kita beri kepada Allah di jalannya, maka berbaliknya kepada kita, feedbacknya itu jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Dan saya sudah ngasih contoh sering. Kita sholat sunnah fajar 2 rakaat, 5 menit, diganti oleh Allah dengan dunia dan seisinya. Itu baru sholat 2 rakaat, 5 menit sholat sunnah fajar. Apalagi 2,5% dari zakat yang kita bayarkan. Nah ini yang terjadi. Akhirnya banyak orang yang menahan zakatnya, mereka tidak membayar sedekahnya, lalu tidak memberikan infaknya, lalu terjadilah berbagai macam kerusakan dan tidaklah ini terjadi. Disebabkan karena termakan oleh bisikan setan. Kamu pasti akan menjadi miskin. Padahal di situ orang yang padahal kalau kita perhatikan ya'idukumul faqr, menakut-nakuti, artinya nakut-nakuti itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jadi tidak ada. Jadi menakut-nakuti itu sesuatu yang sifatnya nggak ada. Jadi Allah itu mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu nakut-nakutin, berarti sebenarnya yang disampaikan setan itu sebenarnya tidak ada. Jadi yang disampaikan setan itu nggak kayak kita nakut-nakutin anak supaya anak masuk ya, atau supaya anak cepat tidur. Kan terkadang masih banyak orang tua menggunakan kata, ayo cepat masuk, nanti di situ ada setan, ada hantu. Padahal tidak ada. Sama ketika setan menakut-nakuti itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada kemiskinan bagi mereka yang menjadi hambanya Allah. Ketika yakin kepada apa yang harus dia lakukan pada kewajiban. Makanya Allah menjanjikan kecukupan. Ya. Makanya kalau kita kemudian melihat zakat, infak, dan sedekah itu, maka fungsinya itu apa? Fungsinya itu menjaga keberkahan dan menjaga kebersihan dari harta kita. 975 ketika sudah dikeluarkan 25 juta yang dizakatkan, maka 975 itu akan menjadi berkah di sisi Allah. Perputaran 25 juta sampai ke tangan yang tepat, sampai kepada tangan yang tepat, maka menjadikan 175 itu bisa jadi uangnya tetap stuck di 975, tapi keberkahan dari kecukupannya melebihi dari angka 1,5 miliar. Karena dia sudah memberikan zakatnya 2,5%. Maaf ya, janganlah kita selalu tertuju. Kalau sudah zakat, maka feedbacknya itu harus nominal. Tidak selalu. Bisa jadi ada orang infak 25 juta dari 1 miliar yang dia peroleh dan dia dapatkan. Maka uangnya selama 1 tahun tetap berada pada kisaran 975, 980. Mungkin tidak nambah sampai 1,2, 1,3. Padahal dia sudah mengeluarkan zakatnya betul-betul ikhlas karena Allah. Kenapa kok masih stuck? Betul, bisa jadi nominalnya tetap segitu. Tapi nilai dari nominal itu melebihi. Nilainya itu lebih daripada 975 juta. Berapa banyak orang yang punya uang 1 miliar? Seakan-akan dia punya 10 miliar. Dari apapun urusannya itu dimudahkan oleh Allah. Ada orang yang punya 10 miliar tapi nilainya orang kayak 1 miliar. Sampai dia merasa itu cepat habis. Itu semuanya tergantung pada keberkahan harta. Saya pernah jumpain gitu satu kisah nyata, kita ngambil pelajaran. Ada satu keluarga mendapatkan warisan besar. Sampai sekitar mungkin 10-20 miliar, saya kurang tahu pasti. Tapi dalam waktu sekejap habis. Dalam sekejap habis, nggak sampai 1 tahun perputaran dari warisan itu habis.
Tapi ada satu keluarga yang mendapatkan cuma 1 miliar, bertahun-tahun uangnya masih ada. Keluarganya tidak pernah kekurangan. Dan nilai dari 1 miliar itu selalu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sampai bertahun-tahun masih ada. Itulah nilai keberkahan yang terkadang tidak bisa dilihat oleh kasat mata dan tidak bisa dituliskan teorinya oleh ekonomi makro atau ekonomi mikro. Keberkahan harta itu. Orang yang zakat, ikhlas karena Allah, infak, sedekah, itu pasti nilai dari hartanya ditambah oleh Allah. Makanya dikatakan, mana qasad mal min sodakotin. Tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang harta dari sodakoh yang dia keluarkan. Artinya, nilai hartanya itu tidak akan berkurang. Mungkin nilainya menurun sedikit. Kalaupun bertambah, ada yang bertambahnya sedikit. Tapi nilainya itu luar biasa menjadi lebih daripada yang dia miliki. Kayak gini loh, kayak anak. Ya, saya ambilkan contoh anak. Saya kalau ditanya, Ustadz, apa nilai keberhasilan orang tua di dalam mendidik anak? Kalau psikologi anak lebih maju daripada fisik umurnya, berarti pendidikan orang tuanya berhasil. Anak misalkan umurnya 7 tahun. Tapi psikologinya sudah 14 tahun. Itu berarti berhasil. Dia sudah mikir tentang ini, mikir ibadahnya, sudah mikir ketaatannya, sudah dewasa. Itu berarti psikologinya 2 kali dari umurnya. Dan itulah pendidikan para sahabat. Para sahabat itu kecil-kecil. Sebagian dari para sahabat itu ketika menemani Nabi itu masih umur 9 tahun, 10 tahun kayak Ibnu Abbas. Tapi walaupun umurnya 10 tahun, psikologinya 2 kali atau 3 kali lipat dari umurnya. Itulah nilai dari sebuah umur yang berkah. Jangan dilihat pada umurnya, tapi dilihat pada kondisi psikologi kejiwaan anak itu. Berarti pendidikan kita berhasil karena di situ ada makna keberkahan umur anak itu. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat. Mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat. Kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Ada anak umur misalkan umur 5 tahun sudah ngerti bagaimana akhlak yang baik, bagaimana dia memberikan takzim dan lain sebagainya. Berarti psikologinya sudah maju. Berarti umurnya berkah anak itu. Ya. Yang sekarang yang menjadi tidak barokah umur itu apa Jafar? Yang menjadi tidak berkah umur itu apa? Banyak orang yang umurnya sudah banyak tapi psikologinya mundur ke belakang. 30 tahun masih main-main terus. Masih nge-game terus misalkan. Padahal dia 30 tahun, psikologinya masih kayak anak mungkin 15-17 tahun yang masih senang dengan perkara-perkara yang sebenarnya sia-sia. Kalau semacam itu berarti tidak barokah umur tersebut. Kenapa? Karena angka umur itu jangan dilihat angkanya, tapi keberkahannya itu seberapa. Analogi umur kita tarik gitu dalam masalah harta. Dalam masalah harta juga kita harus paham bahwasanya keberkahan harta itu bukan nominalnya berapa, tapi kecukupan dari nominal itulah yang paling kita tuju. Makanya kalau ada orang mengeluarkan zakat, ikhlas dia karena Allah, tidak mungkin dia akan memiliki kekurangan. Kenapa? Mungkin hartanya stuck. Saya tahun lalu mengeluarkan zakatnya 25 juta atau 50 juta. Tahun ini masih 50 juta. Masih kemudian harta saya juga kemudian masih 900, masih 1 miliar. Mungkin Allah jadikan nilainya 1 miliar tanpa kita sadari selama 1 tahun Allah hindarkan kita dari pintu exit yang bisa menjadikan uang kita mengalir.
Allah tutup exit itu, pintu-pintu exit itu ketika kita mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekahnya. Allah jadikan yang asalnya ada pintu exit keluarnya harta kita. Karena kita memberikan harta kita yang terbaik di jalan Allah, pintu exit itu ditutup semuanya oleh Allah. Dan akhirnya harta itu di sekitar kita tanpa kita sadari. Pertolongan Allah atas 25 juta yang kamu bayarkan ketika kamu membayar zakat. Pertolongan Allah kalau dinilai mungkin senilai dengan 2, 3, sampai 4 miliar sekaligus. Cuma tidak terhitung secara kasat mata. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Orang yang kemudian strategi setan itu menjadi miskin, akhirnya susah keluar untuk zakat. Susah keluar untuk infak dan sedekah. Dan akhirnya disitulah nilai makna pada harta itu menjadi hilang. Orang bisa punya 10 miliar tapi hatinya gelisah. Ada orang punya 15 miliar tapi habisnya itu lebih cepat daripada orang yang mereka memiliki uang cuma 100 juta. Itu yang membedakan adalah keberkahan, dan keberkahan itu tergantung pada transaksi yang kita tunaikan ketika memiliki harta. Dan transaksi ini biasanya gagal ditunaikan oleh manusia karena khawatirnya dan takutnya dia menjadi miskin. Yang kedua, apa kasus yang terjadi kalau seseorang itu sudah terkena sindrom takut menjadi miskin? Maka dia rela dan gampang untuk mengambil sesuatu yang diperangi oleh Allah, riba. Wah, kalau saya nggak minjem ini, jadi miskin saya. Perusahaan saya jadi ambruk. Saya nanti nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa beli apa-apa. Akhirnya, sindrom takut menjadi miskin menghalalkan orang untuk memiliki apapun benda yang dia inginkan dengan cara mengambilnya dengan metode riba. Karena apa? Khawatir dia akan miskin terus. Kalau saya bayarnya kontan, ya nggak akan kebeli rumah ini. Dia lupa, dia nggak yakin sama Allah. Kalau rumah itu milik dia, akan datang itu rumah itu milik dia. Walaupun dia tidak bersentuhan dengan riba sekalipun. Tapi kalau rumah itu bukan milik dia, walaupun dia bersentuhan dengan 1000 pintu riba, maka rumah itu pun akan hilang dan akan pindah ke tangan orang lain kalau memang bukan rumahnya. Maka inilah yang menjadikan kasus yang kedua, sindrom takut menjadi miskin itu menjadikan seseorang itu begitu gampang untuk menerima konsep riba. Karena dianggap bahwasanya riba itu akan mencukupkan. Riba itu tidak pernah ada kaidah mencukupkan. Dan kita sering termakan dengan sebuah kata-kata begini. Ini kalau kita belinya nanti 10 tahun, ya nggak akan kebeli karena kamu nabung, nanti uangnya harganya sudah naik. Pertama, perkataan ini jelas cacat. Kenapa? Karena sesungguhnya yang memampukan kita dan tidak memampukan kita itu adalah Allah semata dan bukan transaksi yang kita pilih. Apalagi kalau yang haram. Apalagi kalau itu adalah sesuatu yang sifatnya haram. Ya. Yang kedua, perkataan ini cacat. Kenapa? Karena kita lupa bahwasanya pertolongan Allah itu bisa terjadi kapan saja kepada mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah dalam seluruh kehidupannya, dan salah satunya unsur ekonomi yang dia miliki. Ya. Yang ketiga, perkataan ini cacat. Kenapa? Cacatnya itu adalah bahwasanya ketika kita mengatakan kalau tidak bisa dengan riba kita akan dapat. Kalau kita mengatakan harus dengan riba, lalu kalau tidak riba kemudian kita tidak akan mendapatkan itu, maka sesungguhnya cacatnya ini itu adalah apa? Karena kita lebih yakin kepada apa yang dijanjikan oleh setan daripada apa yang dijanjikan oleh Allah. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Bapak dan Ibu, sekali lagi ya, saya yakinkan kepada Bapak Ibu. Kalau memang rumah itu, mobil itu jatahnya Ibu dan Bapak. Jatahnya. Saya yakin rumah dan mobil itu akan datang. Mungkin tidak sekarang, tapi pada satu waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun kita tidak bersentuhan dengan riba.
Contoh saya mengatakan, ini saya yakin, ada orang membeli sesuatu dengan riba. Dia membeli sesuatu dengan riba. Akhirnya setelah dicicil setiap waktunya, akhirnya selama 5 tahun mobil itu dia miliki setelah mencicil dengan riba selama 5 tahun. Ya, selama dia mencicil dengan riba 5 tahun. Setelah 5 tahun dia akhirnya menyelesaikan dan mendapatkan BPKB-nya. Setelah cicilan riba itu dia selesaikan secara 5 tahun. Saya yakin sebenarnya mobil ini akan datang milik dia. Mobil ini pasti akan datang milik dia dan menjadi miliknya. Kalau 5 tahun lalu dia tidak menggunakan riba sekalipun, mobil ini akan tetap datang. Tapi mungkin datangnya setelah 5 tahun. Dia bersabar, baru Allah akan memberikan mobil itu. Yang mana ketika dulunya 5 tahun sebelumnya dia tidak sabar karena ingin memiliki, akhirnya dia menggunakan sesuatu. Nah, akhirnya dia menggunakan sesuatu yang sebenarnya dimurkai oleh Allah. Tanpa dia sadari, tanpa bersentuhan dengan jalan itu pun sebenarnya mobil itu kalau Allah takdirkan milik dia itu akan menjadi miliknya dia. Dan itu yang harus kita mengerti. Harus beriman, harus yakin. Karena keyakinan itu merupakan bahasa yang paling sepadan dengan harga keimanan. Bahasa yang paling sepadan dengan keimanan itu keyakinan. Harus yakin. Yang itu tidak dimiliki sama mereka yang tidak memiliki keimanan. Tapi itulah kasus yang kedua. Jadi kalau orang akhirnya khawatir jatuh miskin, yang pertama kasusnya dia akan susah bayar zakat. Yang kedua akan gampang untuk mengambil sesuatu yang riba. Karena merasa riba itu mencukupkan. Riba itu mewujudkan. Ya, kita sering merasa kalau kita mengatakan kalau saya nggak ngambil riba nggak bisa saya dapat itu. Itu berarti secara tidak langsung kita telah menempatkan riba itu mewujudkan. Dan kita lupa kekuasaan Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita secara besar. Baik dalam perkara kecil ataupun perkara agung. Itu yang kedua. Yang ketiga. Apa kasus yang terjadi ketika seseorang sudah tersengat sindrom untuk menjadi miskin? Yang ketiga. Kalau orang sudah khawatir untuk menjadi miskin, akhirnya apapun aktivitas yang dia lakukan dan aktivitas apapun yang dia kerjakan itu bagaimana dia berpikir semuanya itu untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Takut jadi miskin. Menyekolahkan anak itu pun tujuannya supaya anak itu nanti kaya raya. Aktivitas apapun sampai ibadah pun digadaikan ibadah itu untuk mendapatkan kekayaan. Kenapa? Sindrom ketakutan menjadi miskin yang menjadikan dia melecut supaya dia terus bisa menjadi kaya. Menjadi kaya itu tidak apa-apa. Tapi kalau menjadikan kekayaan itu menjadi obsesi terbesar kehidupan kita, itu yang salah. Sekali lagi ya saya sampaikan. Kaya itu tidak apa-apa. Yang salah itu dari kekayaan itu apa? Dua. Satu, memamerkan kekayaan, kemewahan. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitas kita itu selalu kaitannya dengan dunia yang menjadi tujuan kita. Ini yang bermasalah. Lah orang kalau sudah jatuh miskin, sindrom takut menjadi miskin itu jangan dianggap sederhana. Sindrom takut menjadi miskin itu apanya? Apa yang terjadi? Akhirnya dia kerja habis-habisan untuk dunia. Ini masih boleh lah. Tapi kemudian akhirnya apa? Ibadahnya, ketaatannya, semuanya ditransaksikan untuk mendapatkan dunia. Dia sedekah, dia infak, dia sholat, dia puasa, dia sholat malam. Di balik semua ketaatan yang dia kerjakan, di balik semua ketaatan itu, kalau kita buka bungkusnya ketaatan itu, ternyata di situ ada dunia yang menjadi obsesi besarnya. Akhirnya apa? Ya semuanya itu selalu dunia. Kamu ada uang, saya datang. Kamu nggak ada uang, saya nggak datang. Akhirnya keluarlah kata-kata bercanda. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Walaupun ini bercanda. Tapi kalau sering diucapkan, lama-lama menjadi pola pikir. Lama-lama menjadi pola pikir. Itu bahayanya yang kedua.
بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Jadi akhirnya, akibatnya, jadilah orang-orang yang mereka berdiri di atas muka bumi ini menjadi follower garis keras kepada dunia. Sekali lagi ya saya nyampaikan, mencari dunia, mencari karunia adalah kewajiban. Ingin mendapatkan kekayaan dengan tujuan bisa bersedekah, bisa beramal solih. Maaf ya, sedekah tidak perlu harus menunggu kaya. Tapi kalau ingin menjadi kaya supaya bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang, silahkan. Dalam Islam pun juga menjadi kebaikan dan diperbolehkan. Yang kita soroti dari sindrom takut menjadi miskin itu yang ketiga apa? Sindrom menjadi miskin itu menjadikan seseorang itu apa? Menggadekan apapun kegiatannya hanya dengan uang. Kalau ada uang saya datang, nggak ada uang ya maaf. Semuanya harus transaksional kalau orang itu sudah takut menjadi miskin. Semua itu harus transaksional. Setiap hari harus transaksional. Kalau nggak transaksional, maaf. Kita berpisah di sini. Karena sudah tidak transaksional lagi. Jadi hubungannya adalah hubungan transaksional. Transaksi. Dan itu akan parah pada kehidupan. Nah, itulah efek buruk dari sindrom menjadi miskin yang ketiga. Yang keempat, efek buruk dari menjadi miskin itu apa? Efek buruk dari segala macam kemiskinan itu menjadikan seseorang itu tidak kuat dan tidak tegar dan tidak kokoh untuk meninggalkan profesi yang haram. Yang dia sudah tahu ini haram. Hati nuraninya sudah berkata, ini jangan nih. Jangan ini. Nggak boleh saya kerjakan. Berapa banyak orang yang hari ini mereka bekerja pada sektor-sektor yang notabene fitrah hati kecil mereka itu sudah mengatakan ini tuh sebenarnya nggak boleh ini. Fitrah hati kecil mereka itu sudah berkata semacam itu. Tapi tidak kunjung mereka mampu meninggalkan profesi itu. Kenapa? Karena khawatir jadi miskin kalau pindah. Nanti saya dapat bagaimana dengan keluarga saya? Dan akhirnya terus. Jadi faktor kemiskinan itu ibarat aliran sungai. Derasnya. Dia aliran sungai deras sekali aliran sungainya itu. Dan tanpa disadari, orang itu sudah menyadari dia terseret. Tapi tidak kuat untuk melawan aliran sungai itu ketika dia tidak berpegang kepada yang kuat. Dan yang kuat pada kehidupan kita hanyalah Allah dengan janjinya Allah. Bagi orang yang tidak beriman, mungkin akan mengatakan, inilah perkataan-perkataan orang yang mabuk agama. Ini contoh orang yang mabuk agama itu omongannya kayak gini ini nih. Orang mabuk agama itu kayak gini. Ngomong janji Allah. Hidup itu harus realistis. Nah, kan gitu. Hidup itu memang realistis. Tapi hidup itu ada keimanan kita sama Allah. Kalau semuanya itu harus realistis, kemana kita akan menempatkan komitmen keislaman itu untuk membenarkan janjinya Allah? Salah satu di antara tugas besar iman itu membenarkan janjinya Allah. Itu salah satu amanah besar dalam iman. Jadi kalau ditanya apa amanah iman itu? Membenarkan apa yang menjadi janjinya Allah. Ya memang harus dibenarkan janjinya Allah itu. Itu amanah besar. Itu amanah yang diberikan oleh Allah pada kehidupan kita. Makanya orang akhirnya dia terus terseret pada profesi yang haram itu
tidak kuat untuk beranjak dari yang haram itu karena seretan aliran sungainya itu deras banget dan terseret terus tanpa dia menyadari ketika dia tidak berusaha menggapai sesuatu yang kuat di pinggir sungai itu. Kalau dalam kehidupan kita yang kuat itu adalah Allah, tanpa dia sadari dalam radius 1 sampai 2 kilo depan sudah ada jurang yang akan memperosokkan dia kepada sebuah aliran batu-batu yang keras yang menghempaskan dia dari kebaikan hidup. Jadi ini yang harusnya menjadi sebuah perhatian kita. Oh, kasus yang terjadi kalau orang sudah terkena sindrom menjadi miskin. Sindrom menjadi miskin yang sekarang sudah diidentifikasi miskin itu aib, miskin itu buruk, dan lain sebagainya. Maka yang keempat, orang akhirnya susah ketika mereka berada pada sesuatu yang haram. Untuk keluar dari sesuatu yang haram itu. Padahal tanpa kita sadari, yang haram atau yang syubhat itu ibarat lumpur hidup. Semakin kita tidak langsung ngambil pegangan yang kuat, kita semakin terperangkap, kita semakin termakan, tersedot, sampai habis tenaga kita. Dan akhirnya yang tersisa hanyalah nama kalau kita semacam itu. Ada orang yang hidup hanya meninggalkan nama, tapi tidak meninggalkan jejak kebaikan. Ada orang yang hidup ketika meninggal dunia meninggalkan jejak kebaikan. Salah satunya karena dia berhasil melampaui batasan sindrom yang dipasang oleh setan untuk menjadi miskin. Itu yang keempat. Yang kelima, yang harus kita mengerti adalah sindrom menjadi miskin itu efek yang ditimbulkan yang kelima. Efek yang ditimbulkan yang kelima itu adalah orang itu kalau sudah takut menjadi miskin, maka dia tidak akan memiliki pelita ketika mencari pekerjaan dan mencari rezeki. Orang kalau sudah takut menjadi miskin, udah nggak peduli. Akhirnya keluarlah kata-kata yang tadi kita sebutkan di awal. Orang bisa mengatakan, hari gini kok masih ngomongin yang halal. Hari gini tuh jangan ngomongin yang halal. Hari gini tuh jangan ngomongin yang halal. Hari gini tuh ngomongin bahwasanya kita dapat duit aja sudah alhamdulillah banget. Dan ini kemudian harus kita pahamkan betul. Jadi jangan sampai kita terkena sindrom. Menjadi miskin tuh orang nggak peduli yang halal dan haram. Dan sering sekali maaf ya Bapak dan Ibu. Maaf banget ini. Kadang-kadang tanpa kita sadari ya. Banyak orang yang komentar kepada orang yang pengen menjaga kebersihan hartanya. Lalu kita mengomentari, alah hidup kok rumit. Ketika orang itu sudah berusaha untuk menjaga. Di mata pencarian dia berusaha untuk mencari yang bersih. Bukankah mencari air yang bersih memang lebih rumit daripada cuma sekedar mengambil air? Orang itu kalau semakin dia standar minumnya semakin bagus, pasti hidupnya lebih rumit. Coba saja. Mari kita ambil contoh yang gampang saja, tidak usah bicara tentang agama dulu. Kita kalau dapetin ada orang yang kita kenal, dia sangat memperhatikan kesehatan, hidupnya lebih rumit. Minum air putih, tidak sekedar air putih. Dia dipastikan ini bagaimana kandungan mineralnya, bagaimana ionnya, dan lain sebagainya lah. Bisa jadi dia membuatnya lebih mahal daripada air biasa. Orang kalau ingin makanan sehat, yang tidak ingin gorengan, ada micin, dan lain sebagainya, konsekuensinya Pak, lebih rumit. Memesan makanannya jadi lebih susah. Tidak semua tempat menyediakan. Kemudian juga menjadi lebih mahal. Ya, menjadi lebih mahal juga. Dengan konsekuensi yang harus dibayarkan. Dan akhirnya menjadi lebih rumit. Itu sama analoginya. Orang kalau ingin bersih hidupnya, memang terkadang lebih rumit. Dan orang suka mengomentari, alah kamu itu dikit-dikit ngomong gak boleh. Rumit hidup kamu itu. Tanpa kita sadari bahwasanya dia sedang berusaha untuk menjaga dari yang haram. Sindrom menjadi miskin akhirnya menjadikan orang itu tidak peduli lagi. Udahlah, tidak peduli saya. Yang penting dapat uang aja, alhamdulillah. Akhirnya sekarang coba kita tanya sama diri kita. Berapa seorang guru
berapa orang tua yang mereka sangat konsen membicarakan tentang profesi anaknya. Untuk diajak bicara pelan-pelan, untuk dikasih tahu pelan-pelan dari semenjak kecil. Saya sudah mulai ngasih tahu nih, contohnya Ja'far, saya mulai kasih tahu. Nah, nanti kalau kerja jangan di sini, jangan sektor ini, jangan sektor ini, jangan sektor ini. Yang lainnya silahkan. Kenapa? Menyampaikan di waktu kecil sampai akhirnya menjadi basic pemikiran itu jauh lebih baik daripada kita menyampaikannya telat ketika dewasa dengan berbagai macam narasi yang sudah dia dapatkan. Dan itulah yang kita harus perhatikan. Jadi disinilah betul kalau kita akhirnya membuka di dalam materi kita di halaman 63. Salah satu di antara strategi yang dilakukan oleh setan itu apa? Strategi yang dilakukan setan itu memakai strategi sindrom untuk menjadi miskin. Akhirnya ketika sindrom menjadi miskin itu semakin kuat, semakin tebal, banyaklah kasus-kasus yang tadi terjadi di kehidupan masyarakat. Kita mengambil contoh kasus itu. Sekali lagi bukan menjadikan kita, wah saya lebih baik dari 5 kasus yang tadi. Enggak sama sekali. Tapi kita mengambil faedah untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki cara kita memahami strategi yang dipasang oleh setan. Sindrom untuk menjadi miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti kita akan belajar pada halaman yang ke-65. Strategi setan. Yang berikutnya apa? Ada zalal, sudah kita bahas. Kemudian strategi kemiskinan, asyaitu, yaitu kumul faqra. Ada yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kita bahas. Untuk menjadikan kita sebagai pemain yang head to head dengan setan. Tapi pemain yang head to head dengan setan ketika belajar strategi setan. Dia akan mampu melewati semua batasan jebakan yang dibuat oleh setan. Berlari menuju kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Semoga Allah memberkahi kita dan keimanan kita, memberikan hati yang tawadhu kepada hati kita, menjadikan kita sibuk di dalam kebaikan, dan kita fokus dengan kebaikan hidup kita. Saya sampaikan ya, fokuslah pada kebaikan hidup kita. Walaupun kita terlibat satu masalah, kemudian kita difitnah macam-macam, fokus kepada kebaikan hidup. Biarlah waktu yang akan menjelaskan kualitas kita dan kualitas orang yang memfitnah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi dalam setiap keinginan kita dalam kebaikan. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to